Buddha terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abhiwadana silisa nicang buddha pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang halang. Ia yang selalu patuh atau sopan dan menghormati mereka yang lebih tua. Pada diri seseorang ini akan berkembang 4 hal: umur panjang, paras yang elok, bahagia, dan kekuatan. Ya, jalinya cukup ya. Nah, duduk yang rileks, santai ya. Nah, adik-adik sehat? Sehat ya. Sudah sarapan? Sudah ya. Ya, sudah sarapan ya. Ya, semoga adik-adik selalu sehat, sejahtera, tercapai cita-citanya dan sekolahnya terus dapat mengikuti dengan baik dan menjadi anak-anak yang pandai. Nah, ini pengharapan Bante. Dan kebahagiaan Bante ini Bante mengucapkan Suki Hontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, adik-adik sesuai dengan petikan tadi Dhamma ya, yang terdapat di dalam Sumangalagata ya. Nah, itu dikatakan ia yang selalu sopan dan menghormati yang lebih tua, maka pada diri mereka yang memiliki sifat seperti ini akan berkembang 4 hal. 1, apa? Akan berumur panjang. Kedua, memiliki paras yang elok. Kalau laki-laki tampan ya, tampan. Nah, kemudian bahagia dan memiliki kekuatan. Nah, siapa ya di sini yang suka sering membantah mama papanya? Nah, ya, ada nggak? Nah ya, baik-baik ya. Anak-anak Dhamma Cakku baik-baik kok. Semua patuh. Bukan membantah Bante, tapi bertanya, mama itu alasannya apa kalau marah? Nah, ya. Apakah ada yang salah pada diriku? Nah, itu ditanya begitu ya. Nah, gitu. Nah, jangan terus marah. Mamanya negur, sudah belajar belum? Marah, cemberut. Sudah makan belum? Marah, cemberut. Nah, ya. Ada yang begitu enggak? Enggak ada ya. Disuruh mandi? Ya. Disuruh mandi? Marah. Mandi dulu. Mainnya belum selesai, mah. Ya. Tapi tidak ya. Nah, jadi seseorang yang memiliki kesopanan dan menghormati yang lebih tua berarti orang itu memiliki tata perilaku yang patuh, yang tidak ada celah, yang terpuji. Berarti dengan sendirinya adik-adik apa? Telah melaksanakan sila. Ya. Jadi menjalankan sila, memiliki tata perilaku yang baik. Nah, oleh sebab itu sila ini akan mendatangkan apa? Nah, umur panjang, paras yang elok, bahagia dan kuat. Ya.
Nah, sekarang adik-adik lihat, ini bunga apa? Kalau disebutnya mawar ya. Ini Bu Karolin. Nah, ini yang biasanya Bu Karolin yang merangkai. Kurang tahu ya. Nah, ini kembang-kembang. Nah, sekarang Bante minta adik-adik membayangkan ya. Kalau bunga yang dipas bunga ini kita lepaskan, ini bunganya bagus nggak? Bagus nggak bunganya? Bagus ya. Kalau asli gimana? Ini kan plastik kan? Kalau ini asli, bagus ya. Tapi kalau bunganya itu kita letakkan saja di lantai, ya pasti layu. Tapi kalau bunga yang bagus ini, ya kita letakkan, diuraikan di lantai, jangan ditancapkan di potnya, bagus nggak? Masa bagus antara di lantai berserakan, apa ditata di dalam pot? Nah, ya. Tapi bunganya bagus-bagus nggak kalau asli? Bunga mawar yang asli bagus nggak? Pasti bagus ya. Bunga bakungnya pasti bagus. Daun-daunnya pun pasti bagus. Tetapi kalau berserakan di lantai, bagus tidak? Tidak bagus. Ya. Jadi kalau adik-adik senang ke wihara, berdana, tetapi punya tata perilakunya tidak bagus. Apa? Satu, tidak memiliki kesopanan, tidak menghormati yang lebih tua. Nah, misalnya, jadi bagus nggak? Tidak ya, malah dicap sebagai anak yang nakal, ya, yang nakal, tidak baik. Orang Sunda bilang bangor, ya, betul ya. Bahasa Sunda nakal apa? Ya, bahasa Sunda nakal itu bangor, ya, atau sering badung. Nah, badung sih biasa ya. Kok badung ada di Bali? Ya, nama jalan Badung. Ya. Nah, jadi kalau walaupun sudah melakukan hal-hal bajik, tetapi tata perilakunya tidak bajik, akhirnya apa? Tidak indah. Ya. Oleh sebab itu, bunga-bunga yang berserakan ini harus diapakan supaya bagus? Audrey, dirapikan, ditaruh di pot bunga, ditata, ya kan? Yang bunganya yang menjadi ikonnya ditancapkan lebih tinggi. Nah, kemudian bunga-bunga yang lain pelengkap, nah, di bawah. Kemudian ditambahkan lagi pelengkap yang lain supaya indah. Kalau bunga-bunga aja tanpa daun yang hijau-hijau bagus nggak? Jelek ya. Nah, sehingga ditambahkan yang hijau-hijau. Walaupun adik-adik melakukan perbuatan yang kecil, pada contohkan, misalnya di rumah, ada kantong plastik tercecer di lantai. Nah, kemudian dipungut, dibuang ke tong sampah. Perbuatan baik bukan? Nah, itu kecil-kecil ya. Tetapi yang kecil-kecil ini akan mencerminkan keindahan nggak kalau ditata? Nah, seperti itu. Ya, karena menunjukkan adik-adik memiliki tata perilaku yang baik, yang ramah, yang santun. Ya, orang gaul gitu ya, santuy coy. Ya, 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 gitu. Nah, jadi kebajikan-kebajikan ini harus ditata, diikat, dirangkai dengan baik. Apa pengikat dan perangkainya? Adalah si
sila, ya. Kemoralan atau tata perilaku yang baik, melalui ucapannya baik, ramah, kemudian perbuatannya pun baik, ya, tidak mudah suka memukul, menganiaya, membunuh, ya, itu. Nah inilah yang patut dilakukan. Nah, Bante akan bercerita. Bante sangat yakin Sati dan Maudri tahu cerita ini, karena Bante tahu pasti sering baca Jataka. Nah, papa mamanya pasti mengajarkan Jataka, yaitu Jataka yang berjudul Titira Jataka. Ya, ingat gak? Gak ingat namanya, Titira Jataka. Yang Sang Buddha, Guru Agung Buddha, menceritakan cerita lampau beliau ketika melihat ada perilaku biku-biku yang tidak santun, yang tidak sopan kepada yang lebih tua. Ya. Nah, diceritakan biku-biku muda ini tidak memberikan tempat tinggal kepada yang mulia Bante Sariputta. Ah, udah tahu tuh, wah hebat, ya, sudah langsung itu loadingnya cepet, langsung dapat. Oh, di sini filenya, ya, komputernya hebat. Ya, nanti tidak Jataka itu. Nah, kemudian melihat perilaku biku yang tidak baik ini, yang mana yang muda tidak menghormati yang lebih tua, ya, misalnya adik-adik tidak menghormati kakaknya yang lebih tua, dan tidak menghormati mama papa, ya. Nah, itu dikatakan bukan anak yang memiliki perilaku yang patut, ya. Nah, di cerita mengenai ini Sang Buddha pun menceritakan kejadian masa lampau beliau. Waktu itu ada 3 jenis binatang, 1 burung ketitir, 2 gajah, 1 lagi kera. Tahu? Ya. Nah, dalam cerita itu 3 binatang ini hakikatnya itu saling memiliki ego. Ego itu apa? Sombong, ya, menganggap diri paling hebat, paling pandai, paling berkualitas. Nah, sehingga kehidupan 3 binatang ini tidak menampilkan suatu persahabatan yang harmonis. Mereka bersahabat, tapi masih orang bilang kaku, gak luwes, ya. Jadi ada rasa takut masing-masing, ya. Kau bicara ini takut nanti tersinggung, ya, begitu, ya. Nah, tetapi suatu saat ada yang berpikir, mereka semua, mereka mengetahui bahwa mereka memiliki ego masing-masing, kesombongan. Tapi ini nggak patut, jelek, karena hubungan kekawanannya itu jadi, ya tadi, ya, kaku. Masing-masing kalau bicara takut nanti kesinggung, ya. Nah, akhirnya diambil ada topik, yaitu menanyakan masing-masing pohon beringin yang ada di tempat mereka itu, siapa yang lebih tahu dahulu keberadaan pohon beringin itu. Nah, terus si gajah bilang, aku kenal pohon beringin ini ketika aku masih kecil. Saat itu aku bisa melangkahi pohon beringin itu dan tingginya di bawah perutku. Itu yang aku mengetahui lebih dahulu pohon beringin. Lalu si ketera bilang, aku mengenal pohon beringin ini ketika aku masih kecil. Ketika kecil aku bisa memegangnya dengan menundukkan leherku. Jadi pohon beringin itu mungkin masih dalam kondisi tunas, kecil sekali. Kalau gajah
Ya pasti mungkin 1 meter ya. Jadi sampai nyentuh perut gajahnya, atau 50 cm lah. Tapi si kera ini berarti masih tunas. Aku lebih telah mengenal pohon beringin ini ketika aku kecil. Aku bisa menyentuh, dan kepalaku pun bisa menundukkan. Tetapi kemudian burung ketitir bilang, aku mengenal pohon beringin ini ketika aku di tempat lain membawa biji pohon beringin, dan aku membuangnya dari kotoranku ke tempat ini. Sejak itulah aku mengenal pohon beringin. Jadi siapa yang lebih tahu? Burung ketitir. Kera dan gajah pun mengerti. Akhirnya ternyata yang lebih tua dari mereka siapa? Burung ketitir. Ya, sehingga mereka pun sepakat, kera dan gajah, mengangkat burung ketitir sebagai orang yang, atau binatang yang paling dihormati, yang dituakan, karena mengetahui dari keberadaan seluk-beluk pohon beringin. Yang satu itu sudah setinggi, mungkin setinggi rumah ya, gitu ya. Sejak itulah mereka saling menghormati satu sama lain. Dan burung ketitir karena memiliki kebijaksanaan yang tinggi, melatih kera dan gajah bersama-sama untuk menjaga moralitas. Ya, burung ketitir itu sang Tathagata sendiri, sang Buddha dalam kehidupan lampau. Ya, betul ya, Sati betul ya. Dari cerita ini, kadang kita lupa, kadang suka kita menjadi sombong. Sombongnya apa? Merasa hebat, merasa lebih dari yang lain, ya, merasa lebih kuat. Ada 5 hal yang menimbulkan kebanggaan seseorang. Pasti semua pengen. Siapa yang di sini lahir cantik? Untuk wanita, siapa? Kok nggak ada yang mau ngacung ya? Berarti pengen wanita-wanitanya jelek-jelek ya? Siapa yang wanita ingin lahirnya cantik? Kok nggak ada? Kan cantik kan jadi Miss World, bangga nggak? Jadi putri Indonesia lah, jangan putri dunia. Putri Indonesia, mau nggak? Mau ya. Yang laki-laki menjadi tampan, jadi abang noni, jadi si abangnya, abang Jakarta, mau nggak? Nggak mau. Ya, semua pasti ingin apa? Ingin lahirnya memiliki rupa yang tampan, rupa yang sehat. Siapa yang mau seperti teman-teman kita di panti cerebral palsy? Siapa? Ayo, katanya nggak mau itu, nggak mau tampan, nggak mau cantik. Nggak mau. Siapa yang mau tubuhnya sehat seluruhnya? Ya. Jadi yang akan menimbulkan kebanggaan seseorang, satu, memiliki jasmani yang kuat. Apa yang kuat itu? Satu, sehat, normal, tidak ada cacat, cantik, tampan, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, normal lah, ya.
tidak kegemukan, tidak terlalu nah, ya, gitu. Jadi memiliki rupa yang bagus. Ya. Kalau adik-adik kan senang ya, laki-laki, apa yang menonjol? Wah, buat, ya, ototnya bagus. Kalau wanita pakai baju, oh cantik, bagus, baju ini cantik, seneng nggak? Nah, ya kan? Pakai baju apa juga, wah, bagus, ya kan? Nah, itu kebanggaan, menimbulkan kebanggaan. Tetapi bisa menjadi apa? Ya. Atau kita memiliki kecerdasan, lebih cerdas, terus melihat temannya yang tidak cerdas, kita meremehkan. Nah, itu pun ya merendahkan. Nah, menunjukkan apa? Nah, gitu. Tetapi kalau cerdas, bangga enggak? Bangga ya. Bante juga senang kalau anak adik-adik semua di sini cerdas semua. Ya. Tapi kecerdasan ini jangan menimbulkan kesombongan. Nah, jadi itu yang ingin didapatkan, dibanggakan oleh seseorang, yaitu memiliki rupa bala, kekuatan jasmani. Ya. Kemudian boga bala. Siapa yang di sini nggak mau kaya? Kok pada diam? Siapa yang di sini yang tidak mau kaya? Sedang aja lah. Pak Marcos ini punya anaknya sederhana, sedang aja lah. Ya, harus dibangkitkan nih, harus dimotivasi. Wah, kamu harus kaya gitu. Ya. Kalau kaya kan nanti bisa berbuat baik, Sati. Bisa bangun sekolahan, bisa bangun rumah sakit, ya kan? Nah, jadi siapa yang di sini mau kaya? Nggak mau kaya ya? Mending sih anaknya nggak mau kaya nih, mau pas-pasan. Nah, siapa yang mau miskin? Ya, jadi sesuatu yang mendatangkan kebanggaan, kehormatan adalah seseorang yang memiliki kekayaan. Siapa yang mau ilmu pengetahuannya pas-pasan? No. Sati bilang no. Ya. Siapa yang mau banyak pengetahuan? Nah, ya. Jadi semua ingin punya banyak pengetahuan. Karena dengan banyak pengetahuan kita bisa survive. Ya. Bisa berjuang. Ya. Begitu. Ya. Tetapi kalau kekayaan itu menganggap kita paling superior, jadi apa? Sombong. Ya, jadi sombong. Lalu siapa yang mau punya teman banyak? Nah, ya, semua ingin punya teman banyak. Kalau bisa antar pulau ya, punya temennya, antar negara. Jadi kalau nanti pergi ke Vietnam, Maudri udah ada temen, gak usah repot nyari kos-kosan, ya kan? Bisa kunjung, ya, begitu, ya. Tetapi teman pun semakin banyak bisa menimbulkan kesombongan nggak? Ya bisa, ya. Jadi hati-hati, boleh banyak teman, tapi harus teman-teman yang baik, yang mengarahkan kita tidak menjadi sombong, ya, itu. Kemudian yang keempat adalah memiliki putra.
Nah, ini bukan untuk adik-adik ya, untuk mama, papa, dan oma. Siapa yang mau punya putranya pandai? Siapa yang mau putra-putrinya anak yang baik? Nah, tuh ya. Siapa yang mau putra-putrinya nanti menjadi orang sukses? Oh, ya. Jadi mama papa nggak menginginkan anak-anaknya jadi apa? Jadi orang miskin. Jadi orang apa lagi? Yang sakit-sakitan. Menjadi orang yang selalu mengurung diri. Ya. Karena sekarang gadget bikin seseorang tidak bisa bergaul. Mainnya dengan apa? Handphone. Nah, di rumah, di kamar, ya terus. Akhirnya nggak punya temen. Ya, ya. Nah, jadi salah satu kebanggaan yang keempat, ya, dari seorang adalah memiliki putra-putri yang hebat, ya, yang hebat. Yang baik, yang pandai, yang memiliki kekayaan, yang cerdas, ya, yang punya banyak teman, bisa bergaul dengan orang yang baik-baik, ya. Mama papanya mau nggak anak-anaknya punya teman gaul penjahat? Nah, nggak ada yang mau ya, karena itu bukan kekuatan. Ya. Dan satu lagi yang membanggakan, seseorang kalau tadi memiliki jasmani, kekuatan jasmani, memiliki kekayaan, memiliki kerabat, pertemanan, dan memiliki putra-putri, itu masih memiliki sisi apa? Sisi celahnya, yaitu bisa menjadi ada orang yang satu rupawan, cantik, kemudian kaya, banyak teman, putra-putrinya sukses semua. Akhirnya lupa diri, jadi apa? Sombong. Nah, tetapi ada satu kebanggaan yang dipuji oleh orang-orang yang bijak, adalah satu yang dikatakan memiliki sila bala, kekuatan tata perilaku, kekuatan moralitas, ya. Yaitu tidak melanggar sila, orangnya sopan, ramah, menghormat yang lebih tua, dan dengan sendirinya orang yang memiliki kekuatan sila itu, Sang Buddha katakan, akan memperoleh 4 hal yang berkembang dalam dirinya, yaitu apa? Umur panjang, paras yang elok, bahagia, dan kuat. Nah, pandai itu rupa bala, ya. Tapi kalau kita punya kekuatannya sila, nah, walaupun kita istilahnya seratanya menengah, tapi kita akan disenangi oleh semua orang dan akan banyak pertemanan karena silanya baik, dan kemanapun akan disenangi, ya. Jadi kalau kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, ya, tidak berbohong, tidak bermabuk-mabukan, menjaga ucapannya ramah, suka menolong, pasti akan banyak pertemanan, banyak disenangi. Bahkan binatang pun akan senang, ya, kalau kita punya
binatang, kasih makan, itu akan disenangi. Apa? Meninggal? Bisa, ya. Kan ada ceritanya. Kuda kantaka, gajah pariliaka, monyet pariliaka, jadi dewa, ya, meninggal jadi dewa. Karena apa mereka? Karena mereka pun walaupun binatang mampu menjaga salah satu dari sila. Apa? Tidak membunuh. Ya. Seperti gajah pariliaka, dia menyenangi kesendirian, kesunyian. Karena dalam kumpulan gajah-gajah pasti akan melakukan hal-hal yang tidak wajib. Nah, menyendiri gajah pariliaka itu bertemu Buddha, kemudian melayani sang Buddha. Berarti punya pemikiran kemurahan hati enggak? Punya, ya. Jadi binatang juga punya, ya. Kita pernah lihat anjing enggak? Kalau lihat kita pulang sekolah, nyambut enggak? Nyambut, ya. Dia senang. Nah, karena kita kembali dengan selamat, ya, itu. Nah, kalau mereka seperti itu, ya, binatang pun bisa terlahir di alam surga. Manusia bisa lahir di alam neraka enggak? Kenapa? Melanggar sila, ya. Manusia bisa lahir di surga enggak? Bisa. Kalau berbuat baik, menjalankan sila, ya. Jadi kalau kita menjaga sila, satu, kita memiliki kekuatan yang terunggul dari 4 kekuatan lainnya, yaitu kekuatan jasmani, kekuatan kekayaan, kekuatan pertemanan, kekuatan putra putri, dan yang terunggul adalah kekuatan sila. Ya. Jadi ada berapa kekuatan? Ada yang bisa mengulang? 1, kekuatan rupa jasmani. Kedua, boleh apa sebutnya? Puta bala. Ya, putra putri. Puta itu putra. Nah, kekuatan apa lagi yang ketiga? Bukan. Kekayaan, boga bala. Boga bala. Ya. Terus kekuatan apa lagi? Pertemanan, nyati bala. Ya. Dan yang kelima, sila bala. Ya. Nyati bala penting, ya. Kalau kita pintar, cerdas, tapi tidak punya pertemanan, bisa sukses nggak? Tidak. Ya. Bahkan penelitian dunia, IQ itu menempati peringkat ke-17 dari kesuksesan. Ya. Kesuksesan yang pertama itu nomor 1 apa? Nah, tadi Bante katakan, ini Bante nggak menganjurkan nggak belajar, ya, harus tetap belajar, ya, karena kepintaran pun nanti mendukung sukses. Tapi survei dunia dikatakan pengetahuan IQ itu peringkat 17 urutannya. Peringkat pertama adalah komunikasi. Kalau adik-adik gak bisa komunikasi, tadi Bante bilang menyendiri terus, tidak punya pertemanan, nanti mau dagang dengan siapa? Ya, kalau pertemanan pasti komunikasinya harus bagus, ucapannya harus ramah, ya, santun, sehingga mendatangkan apa? Banyak teman. Kalau banyak teman, banyak pelanggan enggak?
Nah, kita juga kerja di kantor harus punya banyak teman. Ya, itu. Nah, jadi inilah yang dikatakan mengapa sila itu adalah perhiasan yang paling mulia dari semua jenis perhiasan. Ya, walaupun ibu-ibu, Ibu Nancy, Bu Ratna, Ibu Usia, siapa? Loren, ya, Ibu Loren, Ibu Karorin, mamahnya, mama ya. Mau nggak punya perhiasan berlian? Mau. Ya. Tapi berlian begitu hilang gimana? Mama, berliannya 2 karat hilang gimana? Waduh, nggak bisa tidur ya. Tapi perhiasan yang paling cantik, paling bagus adalah sila. Sila nggak bakal hilang. Ya. Atau perilaku yang baik. Nah ini ya. Nah demikian, semoga adik-adik menjadi anak-anak yang memiliki kecantikan, ketampanan yang dilengkapi oleh apa? Sila yang baik. Adik-adik boleh berbuat baik, berdana, meditasi, tetapi kalau silanya tidak baik, tata perilakunya tidak baik, seperti apa tadi? Bunga-bunga yang berserakan di lantai, tidak indah, walaupun bunganya bagus, Casablanca mahal, ya. Tetapi kalau tidak dirangkai di pot, tidak indah. Jadi harus dirangkai, diikat oleh apa? Oleh sila. Karena sila akan mendatangkan keyakinan pada diri kita sendiri, mendatangkan keyakinan kepada teman-teman yang belum memiliki keyakinan. Kedua, mendatangkan pasada, ketenangan bagi diri sendiri. Kita merasa aman, ya, dan mendatangkan ketenangan pada lingkungan. Inilah sila perlu untuk dijalankan. Ya, anumodana, semoga adik-adik selalu sehat, sejahtera dan bahagia. Sampai serta bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.